Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Oke, pada video kali ini kita akan mencoba mempraktekkan menginstalasi Debian 10 yang akan menjadi sebuah router ya. Dan kalau video kemarin itu instalasi Debian 10 di VirtualBox, nah sekarang kita akan instalasi Debian 10 di VMware. Oke, aplikasi yang harus kita siapkan: VMware, virtual machine-nya sebagai virtual machine, kemudian sistem operasinya. Nih, Debian 10 yang 32 bit. Ya, sudah siap. Oke, kita mulai. Kita buka VMware-nya. Iya. Sebelum kita melakukan praktek, ini topologinya, topologi ya ini topologinya. Jadi nanti router itu menggunakan Debian 10 ya, yang terkoneksi ke internet. Kemudian router ini akan dijadikan internet gateway yang akan membagi akses internet ke klien-kliennya. Oke, klien yang digunakan itu Windows XP saja lah, yang kecil lah. Itu topologinya yang kita akan praktekkan. Nah, ini sudah ada klien, berarti kita tinggal instalasi routernya saja. Klik new, kemudian next. Ini file isunya kita cari. Sudah berpindah semua filenya, kita cari semua operasi Debian 10. Oke, Debian 10 terdeteksi ya. Next. Linux versinya Debian 10 secara otomatis. Yang namanya kita ganti saja router Debian. Next. Nah, ini harddisknya jangan besar-besar lah, 10 GB saja. Single file multi files ya, jadi nanti bisa banyak file yang di sana, boleh. Next. Nah, ini. Nah, sebelum kita finish, kita akan konfigurasi dulu. Kita akan konfigurasi hardware-nya. Customize hardware. Memorinya kecilin saja lah, kasihan laptop saya, menjadi 15 saja. Prosesornya cukup 1. Ini untuk file ISO nya. Nah, ini network adapter, karena kita akan membuat Debian ini menjadi router. Nah, di sini adapternya ada 2, satu yang koneksi ke internet, satu ke klien ya. Jadi ada 2, jadi ini ya harus ada 2. Ini untuk ke internet contoh, maka kita akan bridge ke wifi ke sini ya, bridge-nya ke sana. Bridge ini secara otomatis ya, jadi nanti ketika wifi yang wifi yang dapat akses internet, maka ini bridge-nya ke wifi, atau LAN yang ada akses internet, maka otomatis ke LAN. Kita tambahkan lagi untuk ke kliennya, menambahkannya add, kemudian network adapter, finish. Nah, ini kita pakai yang host only saja, close. Jadi sudah ada 2 nih. Nah, jangan dulu dimulai ya, kita akan lihat dulu konfigurasi network adapternya. Jangan dulu, finish. Kita lihat ini udah ada 2 network adapternya, satu ke internet, satu ke klien. Kita lihat dulu virtual network adapternya. Nah, ini yang host only adapter, DHCP-nya dihilangkan ya, DHCP-nya dihilangkan. Kalau bridge-nya itu otomatis, bridge kemana otomatis. Ini ada
Ini ada LAN, ini ada virtual grid, yang ini untuk maaf, oh ya, yang ini wifi, yang ini LAN ya. Jadi otomatiskan saja. Udah ya, yang penting yang ini DHCP nya jangan diaktifkan, supaya nanti dapat DHCP nya dari si routernya nantinya. Save, simpan. Udah, kita akan mulai. Pengaturan udah beres, start. Kalau sudah masuk seperti ini, tekniknya sama, instalasinya kayak yang video sebelumnya. Install, bahasanya English, harus zonanya Indonesia itu di order, Asia Indonesia, ini US, UTV 8 min 8, keyboardnya menggunakan Amerika. Tunggu. Oke, tunggu ya. Sambil menunggu boleh kita memutar musik ya, biar nggak sedikit boring. Oke, udah beres. Nah, ini adapternya kan tadi kita buat dua adapter ya. Ini terbaca oleh sistem, ada dua adapter juga, ENS33 dan ENS34. Yang ini ENS33 kita asumsikan ke yang brick 33, ini ke klien. Oke, jadi ini konfigurasi network, ini meminta IP. Nantinya takutnya ada ya, kita pakai yang ini, yang akses internet, karena yang ini ENS33 itu grid ke arah ini wifi ya. Jadi kita gridkan ke arah wifi yang ENS33. Kita coba. Nah, ini dia meminta IP menggunakan DHCP client pada grid ke wifi, dan wifi itu terhubung menggunakan tethering dari handphone. Ini sudah berhasil, sudah dapat. Kalau video kemarin itu tidak ada koneksi, maka harus ada konfigurasinya ya. Kita lakukan konfigurasi nanti di akhir, tapi kalau ada koneksi kita bisa memanfaatkan fasilitas DHCP client. Hostname-nya boleh kita Debian saja, sama kayak yang kemarin. Continue. Domain name-nya kosongkan, nanti ini urusannya dengan DNS ya. Kalau ini menjadi server, karena ini menjadi router, ini nantilah konfigurasi. Continue. Nah, ini root passwordnya, root password. Root passwordnya kita gunakan yang kayak kemarin, TKJ 123, TKJ 123. Ini verifikasi yang tadi, TKJ 123. Maaf, tidak sama. TKJ 123, TKJ 123. Maaf, tangannya yang salah. Ini full name for new user, nama lengkap untuk user baru. Pakai nama saya saja lah, Puji Mustofa. Username for akun, username untuk akun Puji Mustofa, atau Puji saja secara nggak apa-apa. Password the new user, password untuk username Puji itu TKJ saja. Verifikasi TKJ saja. Baik, nah ini zona waktunya. Saya sekarang berada di Jakarta, waktu Indonesia Barat, WIB. Nah, kita tunggu, sambil nunggu kita play musik dari YouTube. Play musik dari YouTube. Oh, ini partition kita gunakan use entry disk saja ya. Jadi kita gunakan disk virtual yang tadi kita buat. Nah, ini kita pakai yang rekomendasi saja lah.
nanti untuk partisi yang apa yang keinginan kita nanti di video-video selanjutnya kita akan bahas. Ini hasil partisinya. Ini untuk sistem 10,23. Ini untuk swap memori RAM itu 496 ya, 2 kali lipat dari 100% lagi ya. Tadi RAM kita itu 512 ya, hampir mendekati setengah giga. Nah ini ya, ini untuk sistem. Nah ini untuk membantu RAM ketika RAM fisikalnya habis. Ini kemudian kalau sudah kita setuju, finish transition, kemudian tulis di dalam disk. Ini menginstal sistemnya. Jadi ini sudah proses penginstalan sistem. Kita coba yang ini, kayaknya asik nih ya, ikon play.
Oke, kita tunggu ya, kita tunggu. Oke, ini sudah 91%. Kita tunggu lagi. Kita tunggu sampai dengan 100%. Takutnya lama. Oke, ini 100%. Maaf di skip ya tadi videonya, takutnya lama, kasihan. Nah, ini instalasi terakhir, yaitu instalasi grup bootloader. Grup loadernya kita tunggu sampai dengan selesai ya, kita tunggu sampai dengan selesai. Sedikit lama ya, ketika kita mengurangi kapasitas RAM-nya itu akan sedikit lama, nggak apa-apa, yang sudah tanggung. Nah ini install ya, bootloadernya harus install. Installnya di sini ya. Ini udah beres, kita continue untuk merestart. Nah, beres. Itu proses instalasinya di VMware. Video kemarin ada di VirtualBox, sekarang di VMware. Oke, kalau kita sudah selesai proses instalasinya, kita masuk ke konfigurasi internet gateway di Debian 10. Oke, kita masuk sebagai root saja, biar kita langsung masuk ke sistemnya. Passwordnya tadi TKJ 123 untuk rootnya, masuk ya. Apa yang harus kita lakukan pertama kali saat kita akan menginstal Debian menjadi router? Pertama, kita harus cek dulu interface-nya. Cara mengeceknya, ketik ls spasi apa ya, /system spasi apa lagi, lupa, class spasi net. Nah, ini di gambar ini ada 3 buah interface. Yang pertama ada ENS33, yang kedua ada ENS34 dan LO. Oh maaf ya, LO ya. Setelah kita dapat kita tahu 3 adapternya, kemudian kita konfigurasi IP address-nya. Cara untuk mengkonfigurasi IP address, kita buka file interface. Cara membukanya nano /etc /network /interface. Nah, ini. Nah, di sini yang sudah ada LO itu loopback. Kemudian kedua ada ENS33 yaitu internet DHCP ya. Kemudian kita tambahkan yang ENS34. ENS334. Caranya auto ENS34, kemudian face ENS34 inet statik ya. Jadi IP-nya distatikkan. Kemudian ini enter, pakai tab, address
maaf nggak bisa, address jangan sampai salah ya. Addressnya di tadi itu berapa ya, tadi topologinya berapa? Oke, kita lihat dulu topologinya. Addressnya 1.1 ya. Oke, mau sesuai gambar bolehlah 1.1 ya. Addressnya 192.168.1.1 dengan subnet mask 24. Boleh seperti ini, atau boleh juga ke bawah di enter tuliskan net mask 255.255.255/24 yang ini ya. Nah, kalau sudah, untuk keluar CTRL X, kemudian save modif program nih, karena ada perubahan ketik Y, yes, ini namanya, enter ya. Itu untuk mengganti IP atau mengkonfigurasi IP address di Debian. Cek IP addressnya, IP ADDR, IP address. Nah, nih ENS33 dapat dari klik ke arah WiFi, tapi ini S34 nih tidak masuk. Kenapa? Karena ini adalah secara virtual, tidak langsung, makanya kita harus restart. Kita harus restart dulu, di reboot saja. Kita reboot biar settingan yang tadi itu terbaca. Sementara kita reboot saja. Kita masuk menggunakan root saja biar cepat, TKJ 123. Kita cek IP ADDR, cek IP address. Nah, oke, sekarang udah terbaca IP address yang kita setting. Nah, ini kan, ini ENS33 didapatkan dari DHCP yang bridge ke WiFi. Yang ini ENS34 itu adapter yang untuk ke klien, yang ini adapter ke klien ya. Nih, sudah ada. Oke, kalau sudah kita cek koneksi router ini, Debian ini ke internet, apakah sudah ada atau belum. Cek caranya, kita gunakan ping ke DNS nya Google aja nggak apa-apa. Oke, beres ya, ada koneksinya ini, ada replaynya ini ya. Ini tandanya si router Debian ini sudah terhubung ke internet. Kita coba ping menggunakan nama domainnya google.com. Oke, dari sini sudah terbaca ping google.com, ini langsung ke sini. Dah, ini kan menjawab. Kita ping domain name yang menjawab ada IP address. Itu bahwa router di sini, router ini konfigurasi DNS-nya berhasil. Fungsi DNS adalah merubah IP address ke nama domain ataupun merubah nama domain menjadi IP address, tergantung bagaimana si DNS-nya itu diposisikan. Nah, ketika router ini sudah mendapatkan akses internet, selanjutnya karena kita akan men-setting internet gateway, kita harus siapkan dulu aplikasinya internet gateway. Kita gunakan untuk melakukan konfigurasi internet gateway, yaitu menggunakan IP tables ya. Kita gunakan IP tables. Sebelum kita install IP tables, kita harus
kita harus menambahkan repositori. Repositorinya kita harus tambahkan. Kita buka dulu. Untuk menambahkan repositori, kita masuk ke source listnya. Kita buka nano /etc /apt resource-nya shortlist. Nah, ini shortlist. Jadi kalau di Debian itu kita tinggal ketik SOO pakai tab saja. Nah, ini ada shortlist. Nanti kalau banyak pilihan seperti ini, apt, ap, di tab, ini ada tab 2 kali, nanti akan muncul. Ada amp, apm, more, apa itu ya kan. Kita pilih apt, kemudian shortlist. Oke, enter. Nah, di sini ini kita nonaktifkan saja biar nanti saat kita mengupdate shortlistnya cuma ada satu. Ini nonaktifkan saja. Ini dari CD-ROM, ini dari shortlist security Debian, gak apa-apa, kita nonaktifkan saja biar kita masuk menggunakan satu list repositorinya. Nah, ini yang saya gunakan, bebas sih sebetulnya, bebas, tapi saya menggunakan yang ini, dep http:// dari Pak Kartolo. Terima kasih, maaf ya ini dipakai, maaf ya. Data utama, data utama net id /debian/ spasi booster spasi main spasi contrib spasi non 1 2 dep http:// kartolo sbj data utama net data id debian apa lagi ya, hampir lupa. Debian /booster, oh maaf, ini ya salahnya, booster spasi mainnya. Booster sekarang untuk update nya booster strip update plus update main contrib ini ada 3 repositorinya, tapi sama dari sana juga. Dep http:// kartolo.sbj data utama data id /debian jangan dulu Debian. Oh, ini buat security ya, security booster updates main contrib. Nah, ini repositorinya nanti ya saya akan kasih di deskripsi ya, repositori yang dipakai. Booster updates pokoknya jangan sampai salah, nanti kalau salah pasti akan kecek dan tidak akan berhasil. Oke, simpan, keluar Ctrl X, kemudian Y untuk menyimpan, kemudian enter. Kalau sudah, kita updatekan apt main get update. Nah, ini
Oke, Debian Security semua berhasil. Nih sedang mengambil paket. Oke, nggak ada yang gagal, nggak ada yang apa. Oke, semuanya berhasil, nggak ada yang gagal. Nah, kalau sudah, kita akan install aplikasi namanya NetTools. Kita install apt minget spasi install net, kita pakai NetTool. Kita install. Ada, kemudian kita akan install juga IP tables-nya. Ya. apt minget spasi install IP tables persistent. Nah, ini akan kita gunakan nanti untuk konfigurasi internet gateway. Yes. Save current IP role, yes, dia akan menyimpan IP versi 6 nya juga dia akan bisa simpan. Jadi ini bisa menggunakan IP versi 6 atau IP versi 4. Oke, udah berhasil. Lalu kita nanti role apapun itu di IP tables kita akan simpan di netfilter ya, di file netfilter. Kita harus juga install pt minget install filter persistent. Ini juga kita akan install. Jadi 3 yang kita install. Yang pertama NetTools, kemudian yang kedua ada IP tables, yang ketiga netfilter. Yang kita gunakan IP tables dengan netfilter. Sudah. Langkah selanjutnya kita masuk, kita buka nano /etc apa ya? Sistem ctl.conf. Sini kita buka. Ini cari net .ip versi 4. Forward. Nah ini net IP versi 4. Forwardnya ini dirubah jadi ini diaktifkan. Cara mengaktifkannya tinggal hapus tanda pagarnya. Nah, sudah. Kemudian simpan. Ctrl+X, Y, enter. Tuh, selanjutnya kita IP forwardnya kita setting juga. IP forward nano /etc di mana ya? Maaf, bukan di etc forward. Nah, di approach /system /net forward untuk IP versi 4 IP forward forward. Ini 0 dirubah menjadi 1. Ctrl+X, Y, enter. Sudah berhasil. Nah, ini settingan dari internet gateway-nya itu sendiri. Ini settingannya. IP tables, kita masuk ke IP tables, min spasi min t, kemudian net, kemudian min a nya besar ya, kemudian post routing min o,
kemudian interface-nya itu tadi ENS33 min-J squared. Ini nanti ini akan saya tulis di deskripsinya. Enter, beres. Kemudian simpan konfigurasi IP tablesnya. Caranya IP tables min save. Udah berhasil ya. Tapi kalau hanya seperti ini disimpan di sini, ini tidak ditulis di directory role-nya, maka kita akan tulis di directory role-nya. Caranya ketik untuk menulis di directory role-nya net filter save. Ini sudah tertulis, ya kan? Ini sudah tertulis. Kita lihat, kita buka di role-nya nano/etc/iptable/role versi 4. Nah, ini yang kita setting, ini NAT ya, NAT. Nah, ini. Oke, keluar, cetak X, sudah. Nah, itu konfigurasi Debian 10 menjadi router internet gateway. Kita cek konfigurasi kita. Ini router, kita tinggalkan. Ini klien. Nah, kita coba edit dulu interface-nya. Ini kita hubungkan ke host only ya. Udah ya, udah. Oke, kalau sudah, ini ke host only ya. Jadi interface ini menjadi host only, yang ini ke NS ke bridge ke arah WiFi. Ini sudah host only. Oke, save. Kita jalankan kliennya. Kita akan coba apakah klien ini terhubung ke internet melalui Debian, router Debian atau tidak ya kan. Kita kan tadi berhasil, udah beres. Ini kliennya, passwordnya admin. Ini yang saya install HP-nya. Nih, kita akan coba cek koneksinya. Pertama kita cek dulu IP address-nya. Jangan lupa ya, IP address-nya kita cek, takutnya belum benar. IP if config, if config. Nah, IP-nya beda. Kita setting dulu IP-nya. Cara settingnya, kita masuk ke control panel. Ini IP versi ini Windows XP ya. Control panelnya di mana ya? Lupa saya. Control panel ini. Control panel, masuk ke network and internet connection. Kemudian kemana? Network connection. Oh iya, nah di sini di LAN, klik kanan, properties, IP, properties. Nah ini satu kelas dan satu segmen dengan si router. Nih tadi kan ini ya IP-nya /24, maka ini harus ke satu kelas dan satu segmen. 192.168 1 titik berapa, 5 boleh ya lah. Ini /24 udah betul. Dan gateway adalah IP dari si router, IP dari router yang tadi yang di set secara statis, itu 192.168.1.1. DNS nya kita gunakan punya Google saja. Oke, close. Oke, gitu ya. Kita cek config
Udah berhasil, kita coba ping 888. Oke, berhasil ya. Ada akses internet, kita coba akses internet. google.com. Oke. Udah masuk kan, bisa ya? Internet gateway. What? Nah, nggak salah. Nah, ini kan ya. Sudah ya. Ada akses internet kan? Oke. Itu video kali ini instalasi Debian 10 sebagai router internet gateway. Oke, terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komen untuk memperbaiki video-video ini, dan jangan lupa subscribe-nya ya, ditunggu. Terima kasih. Oh, jangan lupa ini karena sudah beres, kita matikan saja lah. Matikan saja, sudah beres. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.